Shalom, selamat tahun baru adik-adik, selamat tahun baru untuk semuanya. Wah, Bang Gom-Gom, tidak terasa ya, tahun ini sudah 2021 loh. Wah, kakak harap kita semakin diberi kesehatan, ada kedamaian di hati kita masing-masing. Amin. Ya, semoga kita menjadi lebih baik lagi di Amin. tahun yang baru ini. Nah, udah tahun baru, yang pastinya ada semangat baru dong. Semangat baru dong, ya kan? Nah, untuk itu sepertinya Bang, siapa nih yang udah gak sabar menanti-nantikan ibadah sekolah minggu online? Angkat tangannya. Iya, semua angkat tangan. Bagus adik-adik kakak. Nah Bang, sepertinya mereka sudah tidak sabar lagi nih Bang untuk memulai ibadah online. Kalau begitu kita langsung saja ya Bang untuk memulai ibadah yang dibawakan oleh berdoa dibawakan oleh Bang Gom-Gom. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur, terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu, Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah di tahun baru ini, tahun 2021. Biarlah Engkau tetap memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, supaya kami tetap boleh mengikuti kebaktian ini. Kami serahkan semua kebaktian ini Bapa dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian kita bertemu dalam kasih Tuhan di tahun 2021 ini, kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Sambil bertepuk tangan boleh ya? Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita boleh angkat pujian ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu, curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah kasihanilah, Ya Allah kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Sebagai hukum Taurat Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama atau titah pertama, dan maksudnya titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi adik-adik. Wah, Bang Gom-Gom, hari ini terasa sangat bahagia ya, karena kita berkumpul dengan saudara seiman meskipun masih dalam kondisi online. Seperti lagu kita yang satu ini, mari kita bersukaria. Sambil bertepuk tangan ya, boleh? Mari kita bersama
bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita boleh angkat pujian ini sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. puji Tuhan, Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita merendahkan diri, mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Sebagai firman Tuhan epistel di minggu kita pada hari ini, diambil dari Injil Markus, pasal 1, mulai ayat 4 sampai ke ayat 11. Kita membacanya secara bergantian, nanti di ayat 11 kita sama-sama membacanya. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggangnya kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kasihnya lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi. Mari adik-adik, mari kita angkat pujian kita setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita angkat pujian ini dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, kita mendengarkan pengumuman. Pengumumannya ialah bagi adik-adik yang berbakat, yang ingin mengembangkan bakatnya, boleh mengirimkan lewat dalam bentuk video dan kirimkan ke nomor di bawah ini. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca atau mendengar firman Tuhan beserta dengan renungannya, kita satu di dalam doa. Lipat tangan kita, tutup mata kita, tundukkan kepala, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat tahun baru bagi adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan untuk beribadah sekolah minggu di ibadah sekolah minggu yang perdana atau membuka awal tahun di tahun 2021. Karena itu firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, ternyata pada tahun 2021 ini, di awal ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, firman Tuhan mau menyapa adik-adik sekolah minggu yang di rumah, bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi untuk dapat tetap bisa bersatu. Mereka tidak boleh terpecah belah. Mereka tidak boleh berada di dalam persoalan ataupun konflik. Karena itu bagi firman Tuhan kepada jemaat di Filipi, mereka harus bisa dalam keadaan yang satu. Yang satu, satu jiwa, satu hati, satu pikiran. Tetapi bukan hanya sekedar satu hati, satu pikiran, satu jiwa, tetapi harus semuanya itu kesatuan mereka harus kesatuan di dalam Kristus. Karena itulah Rasul Paulus menyebutkan di dalam firman Tuhan, ternyata ada dua hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama adalah di dalam firman Tuhan tadi, di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima, hal pertama yang mau disampaikan kepada kita adalah sumber konflik atau permasalahan dari perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Bahwa ternyata sumber perpecahan, sumber konflik atau sumber permasalahan, pertengkaran atau apapun itu, permusuhan bahkan, bisa terjadi di tengah-tengah jemaat, bisa terjadi di tengah-tengah persekutuan, atau bahkan bisa juga terjadi di tengah-tengah keluarga adik-adik sekolah minggu. Sumber tersebut adalah mementingkan diri sendiri. Yang kedua adalah harga diri yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah
Pemusatan pada diri sendiri. Hampir sama memang yang pertama dengan yang ketiga. Mementingkan diri sendiri atau bahkan pemusatan pada diri sendiri, itu mau mengatakan dengan kata lain adalah egoisme. Jadi kalaupun ada perbedaan, kata Rasul Paulus, kalaupun ada perbedaan, kata firman Tuhan kepada kita pada saat ini, ternyata mementingkan diri sendiri atau berpusat pada diri sendiri itu bisa terjadi atau itu bisa merusak keutuhan atau bahkan persekutuan, baik itu di gereja, baik itu juga di tengah-tengah keluarga adik-adik sekolah minggu, atau bahkan juga harga diri yang terlalu tinggi, atau bahkan harga diri yang terlalu mahal kalau saya boleh menyebutkannya. Ini juga menjadi persoalan. Kalau ini terjadi di tengah-tengah sebuah persekutuan atau bahkan di sebuah keluarga, tentu hal ini akan menimbulkan perpecahan. Ini akan menimbulkan permusuhan. Sebaliknya hal yang kedua yang mau disampaikan firman Tuhan adalah kebalikan dari sumber konflik, yakni sumber perdamaian. Sumber perdamaian di tengah-tengah sebuah persekutuan, baik itu di gereja, baik itu di keluarga, adalah sehati dan sepikir di dalam Kristus, dengan cara saling memperhatikan kepentingan sesama melalui sikap rendah hati. Sehati sepikir di dalam Kristus, artinya tidak ada yang memiliki, kalau sudah bilang sehati dan sepikir di dalam Kristus, tidak ada lagi yang mau menonjolkan diri atau bersikap sombong atau bahkan bersikap untuk tinggi hati. Tetapi justru bagaimana sehati dan sepikir di dalam Kristus bisa terjadi kalau setiap anggota mau bersikap rendah hati. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Jadi bagaimana adik-adik sekolah minggu tetap memiliki sikap rendah hati. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Terlebih khusus adik-adik sekolah minggu saat ini sudah akan menjalani tahun 2021. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, khususnya bagi adik-adik sekolah minggu, bahwa yang harus kita kejar adalah perdamaian. Dan bagaimana caranya? Sehati dan sepikir di dalam Kristus. Bagaimana sikapnya? Rendah hati. Karena itulah adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini kepada kita yang harus kita perhatikan bersama-sama adalah yang pertama, hindarkanlah sikap yang menjadi atau yang bisa membuat sumber perpecahan ataupun sumber permasalahan atau bahkan sumber konflik, sekalipun memang ada perbedaan. Misalnya adik-adik sekolah minggu memiliki perbedaan dengan abangnya, dengan kakaknya. Tetapi perbedaan entah itu mungkin dari sisi prestasi, kemudian ada perbedaan mungkin dia memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu. Nah, bagaimana caranya adik-adik sekolah minggu bisa menerima perbedaan yang dimiliki oleh kakak kita, yang dimiliki oleh abang kita, atau bahkan yang dimiliki oleh adik kita tersebut, tanpa nanti menimbulkan kecemburuan, tanpa nanti menimbulkan permasalahan. Misalnya saja kalau adik-adik melihat ada perbedaan, ya tidak perlu adik-adik mengatakan, kok mama lebih perhatian sama dia ketimbang aku. Nah, kalimat-kalimat itu mulailah kita kurangi. Tetapi bagaimana caranya? Kita mau menghargai, bagaimana sama-sama kita mengajar adik-adik kita mengajar abang-abang kita untuk tetap saling ataupun menjauhkan sikap yang menjadi sumber dari permasalahan di tengah-tengah keluarga kalian. Yang harus kita lakukan untuk menghindari sumber permasalahan ataupun perpecahan adalah jangan sampai adik-adik sekolah minggu bersikap seperti mungkin Amang Pendeta mau menyampaikan istilahnya itu adalah
ngebos. Artinya adalah bersikap seperti bos. Nah, itulah yang terjadi adik-adik sekolah minggu. Kalau adik-adik sekolah minggu pada awal tahun 2021 ini masih memiliki atau bahkan hendak mau melakukan sikap ataupun memiliki semangat untuk menjadi seperti bos yang tinggi hati, yang sombong, maka tentu kita akan berjalan tidak lagi bersama-sama dengan Kristus. Karena itu saat ini kita diajarkan oleh firman Tuhan, ternyata sikap ngebos ataupun perintah sana, ambilkan mana sepatuku, mana bajuku, mana. Nah, itu yang harus dikurangi di awal tahun ataupun di tahun 2021 ini. Cobalah untuk bersikap dengan rendah hati. Kalaupun mamanya nggak bisa, kalaupun kalian lagi pas sibuk, sampaikan dengan baik hati, bukan dengan nada perintah. Karena bagaimanapun dia orang tua atau bahkan di rumah ada pembantu kita. Tidak ada salahnya adik-adik sekolah minggu di awal tahun 2021 ini kalaupun menyuruh, sampaikanlah dengan baik. Karena itu yang membedakan adik-adik sekolah minggu dengan anak-anak yang tidak mengenal Kristus. Jadi hindarkanlah sikap seperti bos yang menyuruh nadanya tinggi atau bentak-bentak, seolah-olah adik-adik sekolah minggu seperti bos di rumah adik-adik sekolah minggu. Lalu yang kedua yang harus adik-adik lakukan adalah, kalau tadi tidak menjadi sikap ataupun tidak seperti bos, yang harus adik-adik lakukan adalah terimalah perbedaan tersebut dengan rendah hati. Tadi lawannya sikap seperti bos adalah rendah hati. Inilah yang mau disampaikan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu supaya menjalani tahun 2021 ini tetap dengan sikap rendah hati, supaya di tengah-tengah keluarga tidak terjadi keributan, supaya di tengah-tengah keluarga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sampaikanlah kalau adik-adik punya keluhan, kalau adik-adik tidak berkenan di hati, sampaikanlah dengan sikap rendah hati. Bagaimana caranya Amang menyampaikan keluhan, menyampaikan yang tidak kita inginkan, yang tidak saya kehendaki, itu dengan cara ataupun dengan sikap rendah hati? Ada kalimat-kalimat yang harus dipilih. Sampaikan dengan tidak membentak-bentak nadanya, tidak tinggi suaranya, tetapi sampaikan dengan lembut, sampaikan dengan santun. Kalau misalnya adik sekolah minggu meminta ataupun menyuruh orang tuanya, sampaikan, "Mak, tolong dulu ambilkan ini karena saya lagi masih makan. Mak, tolong dulu ambilkan ini karena saya masih ngerjakan tugas," dan sebagainya. Atau begitu juga ketika disuruh oleh orang tua. Nah, karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap memiliki sikap rendah hati. Karena itu yang akan dibutuhkan untuk menjalani di tahun 2021 ini. Selamat tahun baru, kiranya adik-adik sekolah minggu tetap memiliki sikap rendah hati dan menjadi anak-anak yang disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan anak-anak sekolah minggumu untuk tetap di dalam kesatuan hati dengan memiliki sikap rendah hati untuk menjalani tahun 2021 ini. Firman-Mu pada hari ini mengawali kehidupan anak-anak sekolah minggumu untuk tetap memiliki sikap rendah hati di tengah-tengah keluarga mereka, dan sekaligus Roh Kudus-Mu yang menguatkan mereka untuk menghindari
sikap-sikap hati seperti seorang bos. Tetapi biarlah mereka dengan rendah hati menjalani kehidupan mereka sebagai anak-anak di tengah-tengah keluarga, sebagai anak-anak di tengah-tengah lingkungan permainan mereka, atau bahkan di tengah-tengah lingkungan sekolah mereka. Pimpinlah anak-anak sekolah minggumu menjalani tahun 2021 ini, sekalipun kami masih diliputi oleh masa pandemi COVID-19 saat ini. Begitu juga dengan orang tua bagi anak-anak sekolah minggumu. Engkaulah yang senantiasa Tuhan melindungi imunitas tubuh dan iman orang tua anak-anak sekolah minggumu, agar mereka tetap beraktivitas menjalani kehidupan mereka sehari-hari, kehidupan orang tua anak-anak sekolah minggu ini di dalam kuasa dan perlindungan-Mu saja. Begitu juga untuk setiap seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu di gerejamu ini. Begitu juga dengan tim online di dalam pelayanan ibadah sekolah minggu. Engkau yang memberkati keluarga mereka, Engkau juga memberkati setiap aktivitas ataupun pekerjaan mereka, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami dasarkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Ingat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan melihat keikhlasan hati kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku.
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat tahun baru adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Shalom.